We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Kang Dian Farid, seorang founder Between Coffee, Nature Conservation, Coffee Farmer, Coffee Trader. Oke. Nature Conservation, di sini artinya apa, Kang? Waduh, ini Silakan. Siap. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Silakan. Ya, Selamat sore. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat sore ini ya. Ya sebelumnya saya sampaikan perkenalan ya, Pak Sutoyo ya, saya panggil Bapak ya. Iya. Oke, saya Dian Farid, tadi sudah disampaikan Pak Sutoyo, saya dari Between Coffee. Tadi Pak Sutoyo sampaikan apa nih, nature conservation di sini apa nih. Jadi saya harus cerita dulu nih, nature conservation ini dalam konteks yang kita ambil oleh Between adalah memang Between ini lekat dengan gerakan pemulihan lingkungan hidup, gitu. Jadi sejak awal 2000 ini Between Coffee saya terkhusus foundernya ini kita dari background aktivis lingkungan, Pak. Aktivis lingkungan yang banyak bergelut di bidang pemulihan lingkungan hidup, salah satunya adalah pemulihan sumber daya alam khususnya di catchment area atau di das sungai gitu. Jadi bergelut di bidang-bidang penghijauan, rehabilitasi lahan kritis dan lain sebagainya. Nah, itu apa arti dari nature conservation di sini. Jadi memang kita lahir di gerakan-gerakan lingkungan hidup, penghijauan untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang sudah kritis, kemudian dengan tanaman kopi. Begitu singkatnya. Oke, berarti sejak tahun 2000? 2005 tepatnya. Wow, udah lama Betul, sekali ya. lumayan 15 tahunan Nah, lah ya. mengapa Kang Dian memilih daerah ini? Apakah ini asal mula kampung Kang Dian? Ya. Bukan kebetulan, Pak. Jadi kenapa kami Bukan. tadi bukan sama sekali. Kita ke sana mungkin sekitar paling cepat pakai kendaraan motor itu 2 jam. Ditambah plus jalan kakinya 1 jam. Jadi ya cukup jauh lah ya. Nah, kenapa kami tadi memilih lokasi di lahan kritis, terutama untuk pilot project pertama kami, untuk percontohan kami di tahun 2005 itu, kenapa? Karena tadi kami memang bergerak, Between ini bergerak bersama-sama dengan kelompok lingkungan hidup. Artinya memang teman-teman yang concern untuk pemulihan lingkungan hidup dari hulu sampai hilir. Nah, saat itu memang kami sedang fokus karena memang luasnya kawasan lahan kritis di Jawa Barat, Pak. Saat itu masih 500.000 hektar lahan kritis. Saat ini saya dengar sih infonya sudah lebih dari 700.000 lahan kritis di Jawa Barat. Nah, itu Itu di Jawa tanah Barat. siapa? Macam-macam. Jadi lahan kritis itu ada yang di kawasan perhutani, ada yang di lahan carik desa. Carik desa itu kawasan memang yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang dengan hutan, dekat dengan hutan. Kemudian ada juga yang di lahan pribadi. Jadi itu menyeluruh. Nah, di Kabupaten Bandung saat itu sekitar 50.000 lahan kritis saat ini. Nah, kami saat itu melihat lokasi yang paling kami anggap bisa kami ajak untuk memperbaiki lingkungan. Nah, jadi kami ambil satu titik di catchment area di kawasan hulu sungai
Itu di kawasan kaki Gunung Malabar, Pak. Sekarang ya dekat dengan Gunung Puntang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, di sana kami untuk menentukan titik pertama penanaman atau rehabilitasi lahan kritis Oke, dengan stop Kang, stop Kang. oke. Yang pertanyaan pertama, Oke. kami itu berarti social Ya, work? betul betul Oh, oke oke. betul betul. Jadi, karena Mahasiswa? saya sudah lulus, 2004 itu saya lulus, kemudian saya aktif di, komunitas, warga peduli lingkungan Citarum. Jadi, nah itu kami, bekerja sama, bersama-sama karena ini pekerjaan yang harus diselesaikan sama-sama, Pak, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya artinya kami, bersama-sama dengan satu komunitas, lingkungan hidup, aktivis lingkungan hidup. Nah, saya dulu, aktivis di situ. Salah satu aktivis pemberdayaan masyarakat. Jadi pendamping petani lebih lebih, khususnya begitu, Pak, Wow wow wow. begitu. Yang kedua adalah lahan kritis itu lahan Oke. apa? Iya iya, lahan kritis karena saya background-nya orang sosial, Pak, ya. Jadi saya pendekatannya sosial, tetapi ya kami belajar-belajar sedikit di lapangan, lahan kritis itu secara kasat mata saja, secara physically kita sudah bisa lihat, Pak, di sana tuh kering, tanahnya kering, panas gitu ya, tanahnya itu kurang subur, begitu. Jadi, ya kalau dari katanya saja kritis ini dalam kondisi tidak sehat, Pak. Tidak sehat, artinya lahannya ini secara, ya ilmu ekologi ini kan topsoil ini lapisan tanah yang suburnya ini sudah tergerus oleh erosi, Pak. Nah, di desa kami yang kita ambil sebagai pilot project ini lebih dari 20 hektar tanah mereka kritis. Artinya ditanamin apapun juga berat karena sudah tidak subur lagi, begitu. Artinya itu harus dipulihkan terlebih dahulu agar supaya bisa produktif. Nah itu, poinnya. Sebabnya apa Kang? Gimana? Penyebab? Banyak sekali secara tadi, karena memang satu bisa dari pola tanam yang salah, yang berpuluh-puluh tahun turun-temurun pola tanam yang salah. Kemudian penggunaan pupuk kimia, begitu. Itu dari aspek tangan-tangan, kita ya manusia. Ada juga memang yang kondisi alam tadi, karena tadi erosi terlalu tinggi, tidak adanya pohon-pohon tegakan yang melindungi gitu ya, kemudian bisa tergerus tadi air, karena erosi, kencangnya erosi dari atas, dari hulu, kemudian tadi lapisan topsoil-nya itu yang unsur haranya tinggi, yang sehatnya itu tergerus, Pak. Nah, kami itu riset secara partisipatif yang kami lakukan. Jadi kami bukan riset secara bukan bukan berarti ilmiah, karena saya pendekatannya pemberdayaan masyarakat. Jadi participatory rural appraisal. Jadi kajian partisipatif, secara, sosial dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Kami rekam, Pak. Ketika hujan besar, kami rekam di kebun-kebun masyarakat dengan kawasan perhutani itu, air itu besar sekali dan tanah itu terbawa ke sungai, kemudian sampai ke hulu, sampai ke hilir, sorry. Begitu, artinya itu, praktek-praktek sekolah lapangan yang kami lakukan dengan para petani. Yuk kita lihat langsung. Jadi kami nggak buka kelas kelas, resmi ya. Saya belajar dengan petani itu sambil duduk di lahan-lahan mereka. Mereka bekerja, kami ngobrol. Kemudian begitu ya, saat hujan kami ajak, "Yuk kita lihat apa sih yang dimaksud erosi? Apa sih yang dimaksud terbawanya unsur hara oleh air?" Nah itu Pak, kami lihat memang tergerus banyak, lapisan sehatnya, lapisan bagus dari tanah. Nah, itu yang harus kita sembuhkan dengan berbagai macam ikhtiar. Tadi bagaimana penanaman-penanaman pohon pelindung, tegakan, kemudian pohon-pohon yang bagus untuk konservasi, Pak. Wow wow. Nah, Gitu. wah pertanyaan saya jadi panjang ya. Nggak apa-apa, sambil ngabuburit. Nah, ini kok bisa tahu kalau kopi itu oke, Oke. sebelum memutuskan menanam kopi, apa yang dilakukan di tanah-tanah kritis ini, Pak? Nah, tadi jadi, kajian atau pendekatan yang kami lakukan menggunakan pola tadi, pola pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode-metode partisipatif. Artinya, kita nggak ujug-ujug masuk ke masyarakat, "Yuk kita tanam kopi, yuk kita tanam kayu," kayaknya berat. Nah, saya tinggal di kampung-kampung di sana, sudah terbiasa masuk di masyarakat,
tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai bertahun-tahun. Nah, tinggal di sana itu bagaimana kita mengadakan namanya kajian partisipatori. Jadi kajian partisipatif dengan mereka, tanpa mereka sadari dengan cara kita kumpul-kumpul saat waktu mereka senggang, gitu ya. Misalkan selesai mereka bertani atau saat mereka bekerja pun kita datang ke ladang, kita ajakin ngobrol semuanya, padahal secara tidak sadar mereka sedang melakukan sekolah lapangan misalkan. Jadi kami juga ke sana, "Pak, tanaman sebetulnya tanaman apa sebetulnya yang cocok di sini?" Nah itu kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah mereka karena, maaf di sana kan petaninya petani kecil Pak, petani gurem, petani miskin ya. Artinya menanam tanaman itu yang memang harus jangka pendek. Harus cepat bisa jadi uang kan, palawija seperti ubi, singkong gitu, adalah mungkin, cabai rawit sedikit-sedikit ya. Nah itu yang cepat, Pak. Nah saya harus memperkenalkan tanaman yang secara konservasi ekologi bagus, secara ekonomi juga baik. Nah ini harus mensinkronkan. Melalui kajian partisipatif beberapa bulan, kemudian kami menemukan tanaman yang cocok. Satu, tanaman kopi. Jadi bagaimana ini kopi secara ekologi juga baik, bagaimana tanahnya mencengkeram dengan baik tanah yang ada untuk menguatkan erosi, stabilisasi lahan, kemudian juga tadi tanaman pelindung, kita juga bikin tanaman pelindung. Jadi sistem yang kita gunakan sistem tumpang sari, Pak. Tanaman jangka panjangnya kopi, karena kopi ini 2,5 tahun sampai 3 tahun baru bisa kita panen dengan saat menanam ya, dari mulai menanam. Nah, untuk jangka pendeknya apa? Kita tumpang sari, kita menanam palawija. Ada ubi, ada rawit, ada jahe, dan lain sebagainya yang insya Allah bisa cepat kita petani dapatkan untuk menghasilkan ini makan. Oke, Begitu, Kang Pak. Dian. Oke. Kang Dian, Kang Dian itu siapa? Itu kan Oke. mesti ada penolakan itu kan dari petani ya? Oke, ya. Baik. Jadi, tadi, Ada nggak? banyak banyak, Iya. pasti pasti disangkanya saya bawa bendera merah, putih, hijau, kuning ya. Ini bukan saat-saat, pemilu. Jadi saya saya bukan dari partai manapun juga. Saya kebetulan kita sampaikan saja, di kampung-kampung itu, di dusun-dusun itu, pendekatan sosial, religius itu penting sekali. Kami masuk kepada tokoh masyarakat, kami masuk ke tokoh agama di sana, kami masuk ke tokoh, agama, tokoh masyarakat, struktural dan non struktural. Jadi di sana itu, pasti di mana pun juga samalah, ada tokoh struktural, artinya kepala desa, kepala dusun, RW, RT, dan lain sebagainya. Ada tokoh masyarakat. Ada juga tadi yang non struktural, tokoh agama. Nah, saya sowan, Pak. Saya sowan satu persatu, saya ketuk, tok-tok pintunya semuanya, saya sampaikan saya betul-betul dari masyarakat yang punya kepedulian untuk ingin mengajak, karena yang pemeran utama adalah masyarakat. Saya hanya fasilitator. Jadi, saya mengajak untuk mereka sama-sama dengan kami untuk memperbaiki lingkungan sendiri. Memperbaiki lingkungan sendiri kenapa? Karena ya kita sampaikanlah bahwa memang lingkungan ini apabila baik pasti dampaknya baik juga untuk masyarakat setempat. Jauhnya akan baik untuk para masyarakat di kota, di hilir. Nah, itu kita sampaikan pemahaman itu melalui pendekatan agama, Pak. Pendekatan sosial itu. Jadi mereka bisa menerima kita dengan baik. Alhamdulillah. Dan sebelum Kang Dian masuk ke sana, mereka bertani apa? Bercocok tanam apa, Kang? Tadi petani petani gurem itu yang mudah saja, singkong, singkong ketela gitu ya, ketela pohon, kemudian ubi, kemudian kacang, paling banyak kacang. Pokoknya tanaman-tanaman yang cepat, Pak, tanaman jangka pendek. Oke, oke. Wow, wow. Gitu. Berarti visi misinya besar ini, Kang. Iya iya, ini sampai sekarang bahkan tidak boleh berhenti karena ternyata kami kami, lihat semakin berkembang, semakin meningkat. Bukannya kalau pilot project kami alhamdulillah, Pak, kami pilot project tidak terlalu besar, hanya hektaran, tapi itu jadi. Artinya jadi itu masyarakat punya pemahaman yang baik mengenai pola tanam menggunakan kaidah lingkungan hidup yang baik, begitu ya, tidak menggunakan pupuk yang kimia terlalu banyak, sekarang lebih banyak menggunakan pupuk kandang. Itu sudah, secara ekologi, secara lingkungan sudah berubah. Pola pikir mereka sudah baik. Nah, kemudian mereka menanam, kopi dengan baik, dengan rasa, dengan asa, merawat dengan baik karena
akan menghasilkan nanti kualitas yang baik kalau sudah baik di perawatan awal, Pak. Begitu, Wow, wow. gitu. Oke, kita kembali ke lokasi, Kang. Siap, Ya, baik. kebun kopinya itu ada di mana, Kang? Oke, ya. Untuk titik pertama kami itu, kita di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi, ada 2 desa di sana. Dari mana kami datanya? Kami pun mencari data terlebih dahulu kawasan kritis yang terbanyak di wilayah sana. Itu kenapa kita mengambil titik sana itu di Desa Mekarjaya, Banjaran itu, di sana, termasuk kepada Das Citarum, daerah aliran Sungai Citarum, Subdas Cisangkuy, yang memberikan kontribusi erosi cukup besar. Artinya punya prioritas diselesaikan permasalahannya. Begitu. Jadi itu tadi di sana kita, tidak terlalu besar, Pak, untuk di awal-awal itu lebih dari 20 hektar yang kami hijaukan menggunakan, kopi arabica varietas Ateng. Nah, tapi itu kan baru berapa persen saja, tetapi ada berkembang dari 2009 sampai dengan sekarang kami ada perkembangan, penanaman Wow, baru. wow. Nah, Kang Dian, bibit kopinya dari mana, Kang? Oke, nah jadi dulu itu 2005 ini saya sebagai aktivis, sebagai, fasilitator pemberdayaan masyarakat, artinya pendamping masyarakat itu, tadi komunitas kami namanya Warga Peduli Lingkungan ini, bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, tadi karena kita, concern bahwa PR ini adalah PR bersama, nah kami bekerjasama dengan pemerintah juga, Pak. Saat itu kerjasama untuk bibit itu, dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dulu masih KNLH ya, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga pihak swasta dari, Kaltim Prima Coal, KPC ya. Nah dulu itu, kemudian ya pasti dengan, pemerintah setempat ya, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah itu kolaborasi, tapi kami memang sebagai, leading sektornya kami, sebagai pelaksana di lapangannya, begitu. Oh, nah, mereka membantu para Betul. petani ini, lalu mereka dapat profit nggak, Kang? Mereka siapa? Apa, KPC? Oh, ya, oke, oke. Ya, Dulu ya. itu karena ini kan program sinergi ya, sinergi program. Artinya kami memiliki data, kami memiliki apa namanya, masyarakat yang harus didampingi dan lain sebagainya, program yang jelas. Nah, kami kolaborasi menyampaikan gagasan-gagasan kami kepada pemerintah, pemerintahan pun sama memiliki PR, dan program yang sama untuk menyelesaikan masalah itu, begitu. Kemudian swasta tadi itu bersifat kalau dulu yang kami masih ingat itu bersifat CSR, Pak. Jadi artinya Oh, oke. kewajiban mereka untuk, lingkungan hidup, begitu, Pak. Ya, 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 CSR itu. Wow, Betul. iya. Nah, lalu hasil kopi ini dibawa ke mana, Kang? Nah, ini artinya sudah mulai masuk nih ya. Ya, ya. 2005 itu saya pasti, fokus kepada tugas bagaimana menyiapkan masyarakat, mengelola lahan dengan baik, sampai panen. Panen itu 2,5 tahun sampai 3 tahun kan, 6, 7, 9 lah ya, itu mulai panen. Nah itu, kami masih, apa namanya, dulu itu sedih karena harga kopi murah. Harga kopi dulu diterima itu tidak lebih dari Rp3.000, kalau sekarang sudah Rp9.000. Nah jadi artinya dulu itu petani masih kurang semangat karena dengan sudah menunggu 2,5 tahun sampai 3 tahun, diterimanya harganya murah. Nah itu dulu begitu. Jadi ya kami edukasi, ya sabarlah ya. Nah beda dengan sekarang, Pak. Kalau sekarang semua berbondong-bondong untuk menanam kopi, karena harga kopi yang sudah baik, relatif lebih Nah, baik. apakah Kang Dian dengan petani ada kontrak? Oke, nah, saya sebetulnya tidak punya kontrak secara tertulis karena saya membangun hubungan persaudaraan dengan mereka. Jadi artinya saya terjun ke bisnis kopi. Nah, saya ke bisnis kopi itu salah satu, cara untuk bagaimana mereka bisa melemparkan, hasil panen mereka dengan harga yang insya Allah, baik, sesuai dengan pasar begitu. Nah itu, jadi
Artinya kita terima, kopi-kopi dari mereka dan, saya pun tadi serius untuk bagaimana mengedukasi mereka bisa menghasilkan kopi yang baik. Saya sebagai sekarang trading, sudah masuk ke trading kopi, bagaimana mengedukasi mereka kopi yang baik dan bisa menjual kopi dari mereka itu masyarakat semua dengan, harga yang sesuai. Begitu, Pak. Oke, oke. Dan petani ini kan tadi katanya Ya, banyak yang berbondong-bondong menjadi petani menanam kopi, kopi, menanam ya, kopi, ya. Nah, ya, ini berarti tidak ada ikatan dengan tidak Kang ada. Dian? Jadi Bebas sebetulnya yang berarti? betul bebas. Jadi saya kalau saya tujuannya tadi satu, lahan kritis ini bagaimana menjadi pulih kembali, aspek ekologi lingkungan hidup baik, kemudian ekonomi mereka menjadi baik, tumbuh lebih baik dibanding dulu. Itu tujuan utama. Adapun mereka menjual ke bandar yang lebih bagus, kemudian menjual dengan pola sharing dengan perhutani, monggo silakan. Yang penting tadi kaidah lingkungan dan kaidah ekonomi mereka baik, Pak. Wow, wow. Gitu. Sosiopreneur. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya itu tujuan kami, ada social impact ya, Iya, social iya, impact. iya, iya. Betul Nah, betul. Kang, erosi kan. Oke, Erosi jadi tanah jadi kritis kan. Kalau betul, salah satu. ditanamin kopi atau tanaman Mhm, lain, ya. apakah terkena erosi juga, Kang? Ya, terkena erosi pasti ada, tetapi berkurang, Pak. Karena ada penahan dari sisi tadi, kita kan, menanam itu di catchment area, artinya di hulu, di hutan-hutan, kemudian di kawasan-kawasan pelindung, nah itu kita tanami. Nah, artinya setelah ada ditanami, pohon, apa namanya, kopi, kemudian kayu sebagai tenggakan, kemudian bambu juga, kami juga menanam bambu sekitar 4 hektar untuk menguatkan lahan, itu terkurangi, Pak. Jadi erosinya berkurang. Kalau memang, apa namanya, ada, rekan-rekan sekarang yang mau mengecek ke sana, secara ekologi ekologi kami lihat sudah berubah. Tanah sudah menjadi hijau, yang tadinya merah, sudah tumbuh dengan tanaman-tanaman produktif. Itu sudah menjadi indikator yang secara mudah kita bisa lihat. Wow. Begitu. Kapan-kapan Akang Dengan harus senang ajak hati. saya. Ayo, dengan senang hati. Sekarang baiknya Pak, karena sedang panen raya Pak, untuk bulan-bulan ini. 4 bulan ke depan kita panen Pak. Oke. Berapa Artinya, 1 kilo berapa sekarang, Kang? nah sekarang kan karena Pak 2 tahun ini ya pandemi, tahun kemarin dan tahun sekarang ini memang ada penurunan. Ada penurunan harga ceri. Ceri itu, biji kopi petik merah itu namanya ceri, itu ada penurunan. Kenapa? Karena tadi banyak industri kopi yang tutup, ekspor juga sementara ini, apa namanya, masih ada kendala. Nah, jadi ada penurunan. Kalau normal itu bisa di angka 7.000 ke atas. Oh, Apalagi yang oke. ya gitu, dulu 2.500 sampai 3.000. Oh, wow, wow. Itu 7.000 sudah di trader ini, udah di Kang Dian ini? Nah, sebetulnya itu, dari petani ke kami, kami beli ya. Nah, kalau saya itu tidak jual nanti kopinya langsung dari ceri, Pak. Kami ada olah kembali menjadi green bean, Ya, begitu. ya, Jadi ya, ya, ya. ada cerita lagi, ada Ya, cerita ya, lagi. oke. Kalau itu nanti aja saya tanya. Iya, siap siap. Baik. Oke, soalnya itu juga proses panjang, Kang. Betul, Iya, panjang iya, banget. iya. Nah, Kang, apa yang spesial dengan kopi Gunung Puntang, Kang? Oke, Silakan. ya. Ya, sebetulnya kopi Gunung Puntang itu adalah salah satu saja dari, kopi yang kami, bina begitu ya, yang saya dampingi, begitu. Sebetulnya kopi Jawa Barat secara umum alhamdulillah baik, kualitasnya baik, rasanya enak. Itu, Jawa Barat itu ada kopi Puntang, ada Ciwidey, ada Pengalengan, Malabar, Gunung Halu, dan lain sebagainya. Nah, kopi Puntang ini kenapa kita ambil itu, awalnya memang kami menanam di situ ya, tidak jauh dari Gunung Puntang itu. Nah, ini spesialnya karena tadi, kita bergerak dengan secara sosial, kerelawanan, kemudian, dipupuk dengan organik dari, kandang-kandang kambing masyarakat, dirawat secara penuh, perasaan seperti kepada makhluk hidup ya. Karena tadi ketika kita rawat dengan baik, perlakuan kepada makhluk hidup, mereka juga akan memberikan dampak panen yang baik juga. Nah, itu rasanya sudah, bisa, masuk ke specialty coffee. Sudah banyak di kompetisi-kompetisi Gunung Puntang itu kopinya baik,
secara rasanya mantap, kemudian secara aromanya juga baik. Nah, detailnya teman-teman barista pasti sudah tahu semua kopi Gunung Puntang rasanya yang punya karakter, sangat enak sekali. Oke. Oke. Terima kasih Kang atas penjelasannya tentang tanah kritis. Gimana gimana, Pak? Bisa diulang? Terima kasih atas Oke, penjelasannya tentang baik, tanah kritis ini. siap. Luar biasa. Nah, Kang Dian ini Oke, bekerja sendiri atau bersama tim? Atau kalau perusahaan ini bagaimana? baik. Iya. Kalau sekarang Pituin Kopi ini sebetulnya saya masih belum berupa, CV atau PT belum. Saya lebih bergerak sebagai trading-nya masih, bidang usaha saja. Saya ada dengan tim, saya sendiri yang memimpin. Tadi Pituin Kopi ini bergerak dari hulu sampai hilir. Kita bergerak dengan teman-teman di hulu, bagaimana tadi menanam kopi dengan kaidah lingkungan yang baik, kemudian kemaslahatan ekonomi dinikmati oleh para petani di hulu. Kemudian ke hilir, kami mengolah green bean pasca panen, tadi mengolah kopi untuk menjadi green bean yang baik, bisa dinikmati oleh lokal dan ekspor. Kami baru ekspor juga kemarin ke Malaysia meskipun tidak banyak, alhamdulillah pernah ke Korea juga. Nah, kemudian kami ada beberapa kedai kopi kecil di kota dan Kabupaten Bandung yang bisa dicoba untuk menikmati kopi-kopi Sunda. Oh, ada coffee shop-nya. Ada. Oke, oke, oke. Terima kasih Kang Dian. Sama-sama. Suwun. Matur suwun.